selamat bertemu lagi sahabat-sahabat pembelajar. Saya mencoba menyampaikan tentang pemeriksaan pajak daerah. Kemudian di PMK 207 ya, tadi sudah dijelaskan apa PMK 207, ada uji kepatuhan terkait dengan kewajiban perpajakan. Nah, jangan-jangan nggak tepat nih ngitungnya. Jangan-jangan siapa tahu ini tuh sengaja atau apa. Wah, kalau sengaja gimana? Sengaja tidak tepat menghitung atau sengaja misalnya dia memungut tapi tidak melaporkan. Waduh, bahaya. Makanya keadaan-keadaan itu ya Mas harus teridentifikasi. Ini sebetulnya kenapa nih ketidakpatuhannya? Karena dasar pemeriksaan itu untuk ada 3 hal. Pertama, wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak di PMK 207 ya. Wajib pajak meminta, oh saya lebih nih bayar pajaknya di bulan September kemarin. Saya minta kembali. Maka harus diperiksa. Yang kedua, wajib pajak ada data konkret. Data konkret itu misalnya Pemda nginap di hotel A di bulan September kemarin. Ya, pas saat di laporan SPT loh nggak ada. Saya sebagai konsumen kan datanya nyata konkret, nggak langsung diperiksa, diklarifikasi tentang itu, ya udah diperiksa tuh ya. Atau misalnya satu Pemda di Bintaro ya, di Tangsel, DKI nginap di situ, di hotel di daerah situ yang di Bintaro itu. Kemudian Pemda DKI ngasih tahu ke pemerintah kota, saya nginap loh di hotel di daerah situ. Coba dilihat ada nggak di laporannya. Ternyata tidak dilaporkan. Nah itu datanya kan konkret, wajib diperiksa. Datanya konkret, ya. Nah kemudian kemudian yang berikutnya adalah analisis resiko yang tadi yang saya uraikan sebelumnya. Nah, analisis resiko itu apabila teridentifikasi ada ketidakpatuhan, entah ini bayarnya kayaknya kurang dan SPT-nya lambat-lambat, store-nya kayaknya kurang, melihatnya ramai dan ada cara mengidentifikasinya. Jadi kita jangan suudzon. Ini kayaknya WP nggak benar. Kelihatannya rame kok bayarnya sedikit. Kita harus ada dasar perhitungannya. Namanya analis resiko. Tidak boleh kita suudzon, harus profesional skeptik, harus ada dasar perhitungannya. Nah, itu namanya analisis resiko. Nah, wajib pajak yang bisa diusulkan untuk diperiksa adalah yang berdasarkan analisis resiko, dia resiko ada ketidakpatuhan. Jadi ada 3 sahabat pembelajar, baik wajib pajak maupun Fiskus atau masyarakat dunia pendidikan, ya, yang bisa diperiksa itu ada 3. Tadi memang lebih bayar, kemudian ada data konkret, yang ketiga adalah teridentifikasi. Ya, nanti wajib pajak terperiksa juga nyadar, oh iya saya. Jadi transparannya. Jadi ini memang saya mencoba memberikan pembelajaran ini bermanfaat untuk semua termasuk wajib pajak. Ya. Nah, apabila teridentifikasi seperti itu, salah satu dari situ bahkan saling menunjang, maka diusulkan untuk diperiksa. Untuk diperiksa itu menguji ketidakpatuhan itu. Menguji ketidakpatuhan ini. Bagaimana caranya menguji ketidakpatuhan? Maka ada beberapa prosedur, harus melalui persiapan. Bagaimana masalah tadi terjadi? Yang diauditnya tuh apa? Audit plan-nya, rencana pemeriksaan, ya. Setelah ditentukan cara auditnya, yang mau diperiksanya, programnya gimana? Programnya tahapan-tahapan, prosedur, dan tekniknya yang akan dilakukan. Kan tahu tuh masalahnya tadi. Kemudian identifikasi masalah audit dan rencana pemeriksaan dan buku-buku dokumen yang akan dipinjam untuk pengujian itu harus ditentukan. Nah, itu ya akan direncanakan, dipersiapkan. Nah, dan untuk pemeriksaan itu juga diatur standarnya harus begini loh. Jangan asal meriksa. Waktu persiapan standarnya harus begini, di mana pemeriksanya harus mumpuni, ya.
harus punya pendidikan yang cukup, harus punya serendah-rendahnya ijazah 2B atau 2A gitu kan, harus punya pangkat tertentu ya, walaupun diberikan keleluasan kepada kepala daerah. Atau kalau dibutuhkan dan tidak ada ahli di situ, bisa minta tenaga ahli kepada pihak yang lain, instansi lain. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sekarang itu standar umum. Standar pelaksanaan. Waktu melaksanakan juga harus mengikuti standarnya. Ini diatur, bla 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 bla. Setelah itu pelaporannya juga diatur. Harus seperti ini, ya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan juga diatur apa sih hak dan kewajiban si pemeriksa. Harus diikuti. Kemudian wajib pajak yang diperiksa juga diatur, harus mengikuti ini. Kenapa? Semua biar tertib, namanya juga nguji kepatuhan, ya prosedurnya harus sesuai dengan peraturan dong, gitu kan, harus ada peraturan juga. Nah, dalam hal ini semuanya ada secara garis besarnya ada di PMK 207 tahun 2018 tentang pemeriksaan dan penagihan pajak daerah. Ya, di situ ada di situ. Nah, nanti berikutnya yang SOP, SISDUR dan lain-lainnya dikatakan bahwa akan diatur oleh daerah, kepala daerah masing-masing. Maka nanti peraturan silahkan kepala daerah juga dan menyaksikan membuat SISDUR ini. Demikian untuk seri pembelajaran pajak daerah dari saya. Semoga bermanfaat.